حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasuluk wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 24. Qala Syekhuna Utsman Al-Hubayshi hafizahullah, Al-waqfatu sadisata asyrah, adabus siyami ala nau'ain. Nasihat yang ke-16. Adab-adab puasa itu terbagi menjadi dua jenis. Al-awwal adabun wajibah. Jenis yang pertama adalah adab yang bersifat wajib. Wasani adabun mustahabbah. Yang kedua adalah adab-adab yang disukai, yang mustahab. Faminal adabil wajibah ayyaquma shaimu bima aujaballahu alaih. Termasuk dari adab-adab yang wajib adalah hendaknya orang yang berpuasa itu menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Minal ibadatil qauliyati wal fi'liyah, berupa ibadah ucapan dan perbuatan. Wa min ahammiha as-shalatul mafruḍah. Yang paling penting, termasuk yang paling pentingnya adalah salat wajib. Allati hiya akadu arkanil Islam, yang mana dia itu adalah rukun Islam yang paling kuat ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafadzati 'alaiha. Wajib kita memperhatikannya dengan memeliharanya. Wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, dan menegakkan rukun-rukunnya, kewajibannya dan syarat-syaratnya. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ati fil masajid. Dia menunaikannya pada waktunya bersama jamaah di masjid. Fa inna dzalika minat taqwa allati min ajliha syuri'as shiyam. Karena amalan tadi termasuk dari ketakwaan yang mana untuk itulah puasa disyariatkan. Wa furidha 'alal ummah, dan puasa diwajibkan kepada umat ini agar mencapai ketakwaan. Wa idha'atus shalah munafin lit taqwa wa mujibun lil 'uqubah. Menyia-nyiakan sholat itu akan meniadakan ketakwaan dan mewajibkan adanya hukuman. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu datanglah sepeninggal mereka generasi pengganti. Khalafa asalnya adalah yaitu datang untuk menggantikan. Khalfun yaitu generasi pengganti. Adha'us shalah, yang mana mereka itu menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, dan meninggalkan syahwat-syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila shalihah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Faulaika yadkhuluna al-jannah,
maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Wa minal adabil wajibah, termasuk dari adab-adab yang wajib adalah ayyajtani fasaimu jami'a ma harramallahu wa rasuluh. Orang yang berpuasa menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan. Wa yajtaniba al-kadhib, menjauhi kedustaan. Wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi', kedustaan adalah mengkabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Wa a'zamuhu al-kadhibu 'ala Allahi wa rasulih, kedustaan yang paling besar adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Makanya bid'ah bukan perkara sederhana, ini adalah perkara yang sangat merusak karena dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka boleh jadi puasanya itu akan rusak pahalanya karena dia membuat bid'ah. Wa yajtanibul ghibah, dan juga menjauhi ghibah, menggunjing orang lain. Wa huwa dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibati, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai ketika dia tidak ada, ketika dia sedang tidak hadir. Sawa'un zakartahu bima yakrahu fi khilqatih, sama saja engkau menyebutkan dia dengan apa yang tidak dia sukai pada keadaan fisikalnya. Kal a'raj, seperti apa? Orang yang pincang. Wal a'war, orang yang buta sebelah matanya. Wal a'ma, orang yang buta kedua matanya. Ala sabilil aibi wadzam, dalam pola menampilkan aib dan mencela, yaitu untuk merendahkan dan menghinakan. Wa yajtanibun namimah, dan termasuk adab yang wajib adalah menjauhi namimah, menjadi batu api. Wahya naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaih, yaitu menukilkan ucapan seseorang terhadap orang lain kepada orang yang dibicarakan itu. Tujuannya apa? Liyufsida bainahuma, untuk merusak perdamaian atau persaudaraan di antara mereka berdua. Wahya min kaba'irid dzunub, dan ini termasuk dari dosa besar. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka mengadu domba menjadi batu api itu dia tidak masuk surga. Orang yang menjadi pengadu domba tidak masuk surga. Baik, diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah. Tertulis di sini demikian ya. Baik. Wa yajtanibul ghish, dan menjauhi penipuan fi jami'il muamalat, di seluruh transaksi. Min bai'in wa ijarah, dalam jual beli, dalam persewaan. Wa sina'ah, dalam produk, yaitu membuat ini membuat itu. Wa rahan, dalam masalah utang piutang yang ada cagarannya. Wa ghairiha, dan transaksi yang lain. Wa fi jami'il munasahati wal masyurat, dan di seluruh nasihat dan musyawarah tidak boleh ada penipuan, menyarankan yang buruk-buruk dengan menggambarkan itu adalah baik. Fa innal ghasya min kaba'iriz dzunub, karena penipuan itu termasuk dosa besar. Wa qad tabarra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min fa'ilih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari pelakunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Dalam riwayat yang lain, man ghasya, ini ada tidak ya? Wa fil lafadz man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dan ini juga riwayat Muslim dari Abi Hurairah, tertulis di sini. Baik. Jadi bukan hanya menipu Nabi, tapi juga menipu keumuman kaum muslimin.
Wal ghash, boleh ghash, boleh ghish. Khadi'atun wa khiyanah. Khadi'ah yaitu apa? Pengelabuan, penipuan. Khiyanah, pengkhianatan. Wa doya'un lil amanah, menyia-nyiakan amanah. Wa faqdun lissiqah bainan nas, itu akan menghilangkan rasa percaya di antara sesama manusia. Baik. Bahkan boleh jadi akhirnya orang-orang tidak percaya pada kaum muslimin karena dia muslimin suka menipu, suka corruption. Akhirnya muncul ucapan-ucapan kemunafikan mengatakan saya lebih suka transaksi dengan orang-orang kafir daripada dengan orang muslim. Nah ini ucapan kemunafikan. Tapi boleh jadi orang itu ada uzur. Kenapa? Karena dia sudah sering ditipu oleh sesama muslimin. Tapi kalau transaksi dengan orang yang kafir, malah orang yang kafirnya betul-betul amanah, maka ini memang menjadi fitnah. Harusnya kaum muslimin lebih layak untuk dipercaya, lebih layak untuk menjalankan syariat dari Allah, bukan malah orang kafir yang melakukan itu. Baik. Nah, sebagian hizbiyun akhirnya mengucapkan kata-kata kemunafikan. Saya melihat keimanan ada pada negeri-negeri kufar, walaupun mereka tidak seagama dengan kita, kata mereka. Dan saya melihat kekufuran di negeri muslimin, walaupun seagama dengan kita. Ini kata-kata kemunafikan dari para hizbiyun. Walaupun orang kafir boleh dipercaya dalam transaksi, tetapi itu tidak ada apa-apanya ketika mereka berdusta atas nama Allah dalam masalah tauhid dan agama mereka. Cuma tentunya muslimin harusnya lebih layak lagi dan wajib untuk menjaga itu semua. Layak dipercaya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah adab-adab, muamalah dan sebagainya. Ini adalah syariat kita, bukan syariat orang kafir. Wa kullu kasbin minal ghash fa innahu kasbun khabithun haram. Setiap mata pencaharian yang berisi penipuan, maka ini adalah mata pencaharian yang busuk dan haram. Ya, pekerjaan yang isinya adalah menipu orang, maka ini haram. La yazidu sahibahu illa bu'dan minallah. Tidak menambahi pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah. Kemudian yang berikutnya wa yajtanibul ma'azif, dan menjauh dari alat-alat musik. Wa hiya alatul lahu, alat-alat permainan, maksudnya ya ma'ruf itu alat-alat musik, baik itu seruling ataupun gitar ataupun organ ataupun apa saja itu trompet dan seterusnya. Bi jami'i anwa'iha, dengan segala jenisnya. Kalau yaitu stick. Wa ar-rabbabah, semacam genderang. Wal qanun, enggak tahu ini. Qanun artinya undang-undang tapi enggak tahu. Jelas ini perkara yang berkait dengan musik. Wal kamanjah, atau ini istilah, mungkin istilah Yaman ini. Wal piano, itu maklum ya, organ apa piano itu. Wal kaman, tak tahu apa. Ini semua adalah istilah-istilah alat-alat musik. Wal ghairiha, dan yang selain itu. Fa inna hadhihi haram, ini semua adalah haram. Wa tazdadu tahriman, dan semakin bertambah pengharamannya. Wa isman, dan dosanya idza taronat bil ghina, kalau diiringi dengan adanya nyanyian, ini mendatangkan bencana alam banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang ada. Bi aswatin jamilah, dengan suara-suara yang indah. Wa aghani musirah, dan nyanyian-nyanyian yang mengobarkan syahwat. Allah Ta'ala wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada di antara umat manusia yang membeli lahwal hadis, yaitu apa? Zina, nyanyian-nyanyian, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Berapa banyak orang yang sudah terfitnah oleh Qur'annya setan ini sehingga dia malas membaca Qur'annya Ar-Rahman, dan itu terbukti. Baik, semakin rajin mendengar musik, semakin malas dia mendengar kitabullah, membaca kitabullah, mendengar kalamullah. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dia menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Ya, itu sekedar
kesia-siaan, permainan yang sia-sia. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Manakala mereka menjauh dari sebab kemuliaan yaitu Quran, maka mereka terkena kehinaan. Baik, intaha kita sorofin yasir. Selesai dengan perubahan sedikit. Ini masih kalam siapa berarti ya? Akhirnya beliau tidak menukilkan qala fulan kan ya? Sejak dari nasihat yang ke-16 itu tak disebutkan qala Syekh fulan atau Imam fulan. Mungkin dari syarah ini cuma apa ya? Enggak ditulis. Baik apa, tapi jelas isinya makruf dengan dalil-dalilnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.